tradisinya kita Orang itu lain kontemporer, nggak punya. Iya. kontemporer bagi mereka. Nah, jadi kebalik loh pikiran kita selama ini gitu kan. Kebudayaan tradisional itu nggak kuno loh. Ya, Nah, tetap keren kok gitu loh. Nah, coba Uli bisa ceritain nggak? kadang kita nih mau maju udah takut duluan. Mau maju takut dibully duluan. Iya kan? Budaya kita khususnya Minangkabau memang benar-benar memiliki suatu nilai dan karakteristik yang tinggi di mata dunia nih kalau menurut Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersama kami kembali Kabalai, podcastnya BPNB Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini kita memang sedang siaran berada di luar Kota Padang, tepatnya di tanah datar di Kota Batu Sangkar. Jadi kita sedang meminjam studionya Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat yang ada di Batu Sangkar. Makasih ya udah dipinjamin studionya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan anak muda yang konsen terhadap kesenian tradisional Minangkabau. Dia adalah Lovia Triyuliani atau biasa kita sapa dengan Uli. Dia adalah salah satu seniman yang ikut kegiatan GSMS, Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Uli, Iya. kami sudah mengamati terkait dengan kiprah Uli dalam rangka mengangkat kesenian-kesenian tradisional Minangkabau dalam kemasan-kemasan yang kekinian. Karena beberapa di akhir-akhir tahun ini memang banyak proyek-proyek Uli terkait dengan kesenian tradisional. Nah, boleh cerita nggak? Memang Uli asli Minang, memang mencintai budaya Minang, atau memang dari mana sebetulnya Uli ini backgroundnya? Kalau backgroundnya sebenarnya saya bukan orang Minang, tepatnya orang Jambi. Iya. Jadi orang Jambi yang menyukai kesenian dan budaya Minang sih sebenarnya. Mungkin ini diawali karena memang faktor dari latar belakang perkuliahan, di awal dari perkuliahan. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Nah, jadi mungkin mulainya dari situ. Dimulai dari perkuliahan, terus ya tentunya kan ada mata kuliah yang menuntut kita untuk harus belajar Minangkabau itu seperti apa gitu kan. Ya terus pertemanan juga, circle pertemanan kita gitu kan. Mungkin dimulai dari itu sih sebenarnya. Terus kemudian ada pernah nggak shock culture pada waktu pertama kali datang ke Minangkabau ini? Aslinya dari mana sebenarnya? Jambinya di mana? Di Muara Bungu. Di Muara Bungu Jambi. Iya. Jadi dari kecil memang tidak pernah mendengar cerita-cerita tentang Minang, atau memang sudah, kenapa kok masuk isi? Atau memang ada keinginan memang belajar Minangkabau atau gimana? Sebenarnya kalau memang dari awal udah punya niat, sebenarnya belum sih. Karena kan di awal. Jadi ini kebetulan yang tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar dan beruntung ya. Iya. Tepat sasarannya gitu. Iya. Jadi di awal tuh dulu memang dari kecil emang suka seni gitu. Cuman seninya tuh kan masih belum dalam frame ini Minangkabau dan tradisi harus kita pelajari kan, bukan. Jadi di awal dari modern dance, malahan modern dance, yang break dance gitu kan. Dari kecil dulu gitu yang belajar. Cuman seiring dengan berjalannya waktu, terus banyak belajar juga kan tari-tari tradisi atau tari daerah sih tepatnya kalau dulu kan. Belajar tari daerah Bungu gitu. Nah, kemudian pas udah mau menginjak ke SMP, udah mulai ngelihat kira-kira di mana nih yang ada. Belum kuliah dulu, itu kan maunya SMP, SMA lah ya. Tamat SMP kan kayak SMA dulu tuh. Jadi taunya SMK 7 di Padang dulu, waktunya mau kuliah situ. Oh, jadi memang udah suka kesenian dari kecil. Emang suka kesenian dari kecil. Cuman kan maunya di mana kan belum tahu gitu. Cuman pas tamat SMP kebayangnya SMK itu keren kayaknya gitu kan, terkenal ya kan. Cuman belum kesampaian juga. Tamat SMA baru dilihat-lihat. Sempat tuh ke NMP dulu, ke UNP malahan, ke Senda Tasik dulu tesnya, cuma nggak lulus. Nggak lulus kan. Nah terus setelah UNP baru coba mendaftar di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Rupanya lulus di sana. Alhamdulillah. Jadi sekarang, nah dulu kan waktu kecil bayangnya break dance, terus kemudian yang kesenian-kesenian kontemporer sekarang. Kenapa tiba-tiba sekarang beralih genre atau beralih aliran menuju tradisi dalam kemasan kekinian?
Sebenarnya itu proses sih sebenarnya ya. Dimulai dari awal kita masuk, waktunya kaget, benar-benar kaget pas masuk pertama kali. Masuk ke isi? Iya, masuk ke isi. Ya ampun, rupanya seperti ini loh belajarnya, benar-benar tradisi, semuanya tradisi. Mulai dari belajar yang Minangkabau, dia Nusantara bukan Minangkabau aja yang kita pelajari. Ada belajar Jawa gitu kan, ada belajar Sumatera secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke lah pokoknya belajar gitu. Tapi emang benar-benar tradisi. Nah di sana tuh kayak semacam merubah diri sama merubah pola pikir gitu kan. Ternyata tradisi ini kalau memang kita dalamin memiliki peluang yang besar untuk kita bisa keluar gitu, karena kontemporer orang, modern orang itu lebih hebat dari kita gitu. Nah tapi modernnya kita maksudnya tradisinya kita orang itu kontemporer, kontemporer bagi mereka. Nah jadi kebalik loh pikiran kita selama ini gitu kan. Nah makanya, gitu. Iya, ini sahabat budaya di seluruh Nusantara. Kalau kita dengar cerita si Uli tadi bahwa jangan kebalik gitu loh, bahwa akar budaya kita justru bisa membawa kita menuju ke dunia luar. Iya benar. Karena kita memang mempunyai keunikan. Jadi Uli belajar tari tradisi nih. Itu juga belajar tentang filosofi Minang, harus mengenal masyarakat Minang atau segala macamnya, harus begitu nggak sih? Iya, ya juga. Kalau kita mau berkiprah dalam kesenian tradisional kan tidak hanya mempelajari tarian. Iya benar. Tetapi seluruh budayanya memang harus diajari. Iya, dipelajari karena kan nanti ada mata kuliah yang memang diarahkan secara teoritisnya ke sana. Jadi kita harus paham juga gitu kan. Kalau buat tari kan juga nggak ngasal-ngasal. Iya. Jadi dia harus by riset, semuanya by riset gitu. Ketika mau menciptakan karya pun kita harus tahu dulu ini berangkatnya dari apa. Terus ketertarikannya terhadap sebuah konsep itu karena apa yang mau kita sampaikan, kan itu harus ada risetnya gitu. Jadi selama ini kan dalam bayangan orang awam kan mau mencipta tari ya duduk aja termenung gitu kan. Iya, ternyata memang by riset ya. By riset jadi semuanya. Harus meriset bagaimana orang Minang, budayanya seperti apa untuk menghasilkan sebuah tayangan atau sajian yang luar biasa. Nah, boleh cerita nggak Uli sudah berkiprah, contoh-contoh yang Uli sebutin tadi by riset nih. Riset apa yang sudah pernah Uli lakukan dan jadi karya apa? Kalau yang terbaru aja lah ya. Yang kemarin kan kita kemarin tuh Uli kan kebetulan mengikuti kegiatan GSMS, Gerakan Seniman Masuk Sekolah Kota Padang Panjang pada tahun ini ya, tahun 2021. Nah, jadi kebetulan kemarin konsep yang Uli angkat, karena kebetulan kan Uli dapatnya di SD nih. Nah, jadi berpikir bagaimana ya kira-kira untuk anak sekolah dasar nih, kira-kira yang gampang, sederhana tapi mereka bisa ngerti dan mereka mendapatkan ilmu selain hanya gerak gitu kan. Nah, jadi Uli coba secara tidak langsung juga belajar nih, kira-kira konsep seperti apa. Jadi konsep yang Uli angkat kemarin itu kan mengangkat sebuah identitas, reinterpretasi jadinya ya, reinterpretasi identitas Kota Padang Panjang. Nah, Kota Padang Panjang ini kan identik disebut dengan sebagai kota kecil, kota dingin, sama kota pendidikan. Nah, jadi dari 3 julukan ini Uli coba nih riset lah gitu kan sama orang-orang yang mungkin tinggal di Padang Panjang atau sama orang yang bukan orang Padang Panjang tapi tinggal di sana. Kenapa sih sebenarnya ini dikatakan kota kecil? Ternyata memang secara geografisnya dia merupakan salah satu kota terkecil di Indonesia malahan gitu. Iya. Terus kenapa dia dikatakan kota dingin? Karena dia secara geografisnya juga dia terletak dan diapit oleh 3 gunung. Dengan puncak Tri Argat ya, ada Gunung Merapi, ada Gunung Singgalang sama Gunung Tandike. Kemudian kan diapit juga dengan ada yang kapur nih nah. Bukit Barisan. Iya, jadi itu di tengah-tengah Bukit Barisan. Nah, itu kan mempengaruhi juga. Nah, itu alasannya dia dikatakan kota dingin. Memang jadi secara geografis dia hujan terus ya kan, lembab gitu. Nah, terus kenapa dia dikatakan kota pendidikan? Nah, secara sejarah memang ada 2 tokoh pelopor pendidikan di Kota Padang Panjang yang sangat terkenal di Indonesia karena dia merupakan orang yang mendirikan pendidikan Islamik modern di Kota Padang Panjang dan bahkan di Indonesia, pertama di Indonesia dan gitu. Sampai sekarang masih sampai sekarang sangat eksis, sangat bergengsi dan sangat berwibawa sampai saat ini gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi menginterpretasi identitas Kota Padang Panjang dan disajikan dalam bentuk tarian, karya tari. Jadi itu waktu ikut GSMS. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, Uli ini adalah salah satu seniman yang direkrut dalam rangka program Gerakan Seniman Masuk Sekolah yang diadakan oleh Ditjen Kebudayaan. Jadi hasilnya memang kemarin kita sudah mempertontonkan untuk Padang Panjang ini ada 21 seniman yang diterjunkan ke sekolah-sekolah untuk bisa
mengajari anak-anak terkait dengan kesenian tradisional. Tapi itu Uli tetap riset, kan tidak hanya riset dari menginterpretasi Kota Padang Panjang, tetapi sajian-sajian apa itu juga menggali dari nilai tradisi ataupun dari kesenian-kesenian tradisional yang ada di Minangkabau. Iya, sebenarnya iya. Contohnya dari pola gerakan juga tentunya kita kembali ke asalnya gitu kan. Padang Panjang itu kan salah satu kota yang merupakan kota Minangkabau ya, Sumatera Barat ya maksudnya. Nah, jadi di sana tentunya kita lihat kira-kira pola gerakannya apa biasanya pijakannya. Pijakan Minangkabau itu kan sile. Nah, jadi sile tetap kita pakai. Gitu. Jadi unsur utama yang itu membedakan kesenian Minang dengan yang lainnya pasti menggunakan gerakan sile. Sile ya, dominannya seperti itu. Iya, yang dikenal oleh orang ya. Iya, jadi paling tidak kan gini, kalau kita menciptakan sesuatu yang itu menjadi salah satu ciri, apapun dimanapun kita, asal ada unsur itu orang langsung mengenali. Orang akan mengenal karena ini karakternya Minang loh gitu kan. Jadi hampir di seluruh kesenian tradisi pasti ada unsur utamanya itu. Ada, kalau menurut Uli iya ada. Biasanya menggunakan ya. Ada sile, ada unsur sile, gerak sile di dalamnya gitu kan. Unsur sile itu kan bukan berarti gerak yang memang total sepenuhnya gerak sile. Ada bagiannya, misalkan kayak gele gitu kan, tangki gitu. Itu yang akan diambil sebagai salah satu identitas. Identitas Kota Padang Panjang atau Minangkabaunya gitu kan. Jadi Uli, saya jadi penasaran nih. Artinya Uli orang Jambi, tapi berkiprah dan nggak pulang-pulang nih. Akhirnya banyak stay di sini. Memunculkan kecintaan nggak dari riset itu gitu loh? Karena secara kultur kan memang berbeda. Jadi bagaimana Uli bisa berkarya kalau tidak cinta? Apakah Uli merasa sudah mempunyai rasa cinta terhadap Minangkabau? Bisa ceritakan proses itu? Bisa digambarkan nggak? Sebenarnya bingung juga kalau harus menjelaskan bagaimana sih perasaan kita terhadap Minangkabau. Tapi dari realitanya, ketika saya merasa nyaman berproses di sini, tentunya pasti ada rasa sayang dan cinta. Itu pasti. Bener. Iya kan? Cuman kalau harus berbicara, ini kenapa kok bisa sayang, bisa cinta sama kesenian dan budaya Minangkabau, itu mungkin susah untuk dijawab. Ya, karena itu adalah sebuah proses gitu ya kan. Kita datang perasaan ini kan karena proses. Nah, jadi mungkin kayak yang Uli bilang sebelumnya, itu diawali dengan perkuliahan sih sebenarnya. Perkuliahan yang menuntut Uli untuk belajar Minangkabau itu seperti apa, seni dan budayanya. Kemudian memang circle pertemanan kita juga. Kebanyakan saya tuh bertemannya bukan sama orang Jambi juga gitu kan. Jadi jangan sampai nih kita orang Jambi nih nanti temannya sama orang Jambi aja. Jadi budayanya tetap Jambi dong gitu kan. Enggak nambah wawasan. Iya, enggak nambah wawasan. Nah, jadi kebetulan circle pertemanan juga orang-orang Minang. Kemudian partner kerja pun orang Minang. Jadi banyak diskusinya memang sama orang-orang Minang gitu kan. Jadi istilah tak kenal maka tak sayang itu benar. Iya, jadi benar. Karena Uli kenal makanya semakin sayang. Iya. Semakin kita sampai sekarang masih terus menggali tentang Minang. Insya Allah selalu sayang, selalu suka dan selalu penasaran sih sebenarnya. Nah, yang penting kan kata penasaran itu, karena kalau kita penasaran pasti kita mencari. Iya, selalu mencari. Ya itu kuncinya. Ya kuncinya Uli selalu penasaran terkait dengan itu. Berarti kan sekarang sudah ada kekangenan nggak? Kalau pulang ke Jambi jadi pengen apa kuliner yang disukai Uli selama tinggal di. Sebelumnya kan tidak pernah tidak pernah tidak pernah kangen misalnya dengan sebelumnya kan sebelum kuliah di ISI itu kan nggak pernah ke Padang kan? Belum. Nah sekarang ada kekangenan nggak terkait dengan budaya di Minang ini, mau kulinernya mau apanya? Kalau pulang ke Jambi, pengen makan apa? Kalau sudah di Jambi, kalau udah di Jambi ya maksudnya teringat apa? Teringat sebenarnya banyak sih, cuman kalau di Minang nih kan rata-rata emang sambelnya kan pedas gitu kan. Terus kayaknya semuanya enak sih kalau di Minang. Jadi semuanya kangen memang. Semua kangen makanannya, kangen suasananya. Apalagi Padang Panjang. Nah, iya, Padang Panjang tuh punya tuh ciri khas yang mungkin di kota-kota lain emang gak ada gitu. Iya, jadi mempunyai ada rasa yang menguatkan kamu untuk balik lagi ke Padang Panjang. Iya. Tapi biasanya memang kota pelajar seperti itu ngangenin. Ya benar. Uli, selama berkarya ini karya-karya Uli kan banyak nih. Akhir tahun ini saya sering nengok kan memang banyak karyanya. Yang paling berkesan itu kan tidak harus bagus, tapi juga perasaan gaduh-gaduh dan segala macam. Karya apa yang menurut Uli paling berkesan Uli ciptakan terkait dengan kesenian tradisional yang Uli produksi ini? Kalau untuk tahun ini, kalau harus pertanyaan itu,
Jawabannya adalah karya yang aku ciptain kemarin di GSMS. Nah, itu paling berkesan karena menurut Uli ia merupakan proses yang susah sebenarnya, susah-susah gampang. Nah, di situ banyak ilmu yang bukannya Uli saja yang memberikan ke anak-anak, tapi anak-anak itu memberikan ilmu baru buat Uli gitu. Jadi ada feedback dari anak-anak. Ada feedback tentunya. Terus circle kita berkarya juga bukannya Uli sama anak-anak aja, Uli sama asisten, Uli sama kepala sekolah, Uli sama guru-guru, Uli sama orang tua. Jadi ada ekosistem yang dibangun pada saat program GSMS ini. Sebetulnya itu yang menjadi tujuan kita, bahwa apapun kebudayaan yang kita lakukan harus membentuk suatu ekosistem kebudayaan. Berarti kan yang terlibat tidak hanya produksi tarian adalah pelatih dan penari, tetapi ada sistem di situ yang ikut terlibat. Dan itu membuat Uli lebih matang ataupun banyak pelajaran dari situ. Banyak pelajaran tentunya, banyak pengalaman, terus pendewasaan diri sih sebenarnya. Di situ banyak ilmu-ilmu baru yang sebelumnya kita belum pernah temui, mungkin di proses perkuliahan gitu kan, dengan penari-penari yang mungkin udah lebih dewasa gitu, tidak akan pernah ketemu ketika kita bertemu dengan sekelompok anak kecil yang punya orang tua kali berapa itu kan, satu orang aja udah 2 orang tuanya. Belum neneknya nanti ikut, belum neneknya lagi, belum lagi guru-gurunya, juga belum lagi tetangga-tetangga yang ada di sekitar sekolah gitu. Sebenarnya banyak sekali yang menjadi media untuk kita belajar kan dari proses yang kemarin tuh. Iya, jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, program GSMS ini ternyata tidak hanya menghasilkan sebuah karya, tetapi membangun ekosistem dan memberikan pembelajaran juga kepada sistem-sistem yang ada di situ, baik orang tua anak, siswa, sekolah, guru, asisten, pelatih, dan segala macamnya. Mungkin masyarakat di sekitarnya yang memang mengetahui gerakan ini, jadi bisa dilanjutkan untuk gerakan GSMS ini setiap tahunnya. Harus dilanjutkan, terus harus diperbanyak lagi sekolah-sekolah yang mendapatkan itu, fasilitas itu gitu kan. Kemudian harus diperbanyak lagi seniman yang harus mendapatkan kegiatan ini gitu kan. Saya setuju itu, Uli. Nah, Uli kan sudah banyak malang melintang di memproduksi kesenian tradisional yang dikemas dalam konsep yang kontemporer gitu kan. Pernah perform kemana aja, mungkin dalam dan luar negeri yang sudah Uli capai kemana aja? Ini bukan harus yang karya pribadi kan? Enggak, yang penting kan karena kesenian, karena budaya, Uli bisa kemana-mana. Coba ceritain ke sahabat budaya di seluruh Nusantara, karena ini bisa menginspirasi mereka untuk terus berkarya di kebudayaan, bahwa kebudayaan tradisional itu enggak kuno loh. Nah, tetap keren kok gitu loh. Nah, coba Uli bisa ceritain nggak? Alhamdulillah untuk selama kuliah nih tepatnya kan sampai saat ini pengalaman yang pernah saya dapatkan melalui kesenian nih, tentunya tari ya khususnya. Karena memang saya bidangnya di tari. Udah pernah pertunjukan di beberapa negara juga. Di Malaysia, ada, Singapura, Thailand, terus di Cina, di Jerman, di Jepang, di mana lagi ya? Mungkin itu kayaknya lupa. Saking kayak gitu lah. Saking banyaknya sahabat budaya di Nusantara, jadi ada beberapa yang lupa. Uli, bisa perform keluar, ya kan? Itu memang Uli usahain atau memang karena berkarya di mana terus kemudian dapat rekomendasi dari siapa, itu prosesnya seperti apa? Beda-beda sih. Dari beberapa negara tuh ada yang memang pertunjukannya secara pribadi. Jadi kita diundang atas nama grup gitu kan. Kan Uli ada grup lab ini, lab art project. Jadi ada yang diundang secara personal gitu kan untuk membawa nama lab. Juga ada Uli ikut sertakan dalam komunitas tertentu juga. Ada juga mengikuti dosen juga gitu. Oh, jadi memang jadi memang tetap kita butuh link untuk bisa tampil di sana. Juga sekarang ini apakah ada mempromosikan diri, karena kan katanya begini, di era milenial ini kita nggak bisa diam aja seorang seniman, tapi harus membranding diri kita. Iya betul. Cara Uli membranding gimana? Itu sebenarnya sulit nih kalau membranding diri, karena dia harus ada pacuan dari diri sendiri kan. Nah, melawan diri ini yang susah. Jadi kalau menurut Uli sekarang nih, karena emang boleh dikatakan 2 tahun terakhir ini kan kita memang sistemnya digital ya. Jadi branding diri itu memang dimulai dari medsos. Bagaimana caranya kita memang mempromosi karya-karya itu melalui sosial media. Apa aja medsos? Nah, contohnya gini kan.
ini kan sekarang kita ada Facebook tuh, ada juga Instagram, ada juga YouTube. Nah, bagaimana caranya kita bisa memfasilitasi diri dari media itu gitu. Berarti kita mengupload kita mengupload video-video kita ke sosial media ya. Iya, apa aja itu yang kira-kira orang lain bisa banyak tahu gitu kan. Bisa dilihat orang banyak gitu. Uli merasa nggak kalau ada efeknya bahwa kita mengupload apapun kegiatan kita itu terus kemudian ada feedback balik bahwa akan ada banyak project atau ada. Benar-benar itu kata kunci tuh sebenarnya. Ketika kita punya produk, orang ngelihat iya mau cepat mau lambat, itu pasti ada. Iya. Uli yakin. Karena ketika orang ngelihat nanti mereka akan satu aja video kita yang diliatin orang pasti nge-scroll ke bawah. Ini apa ya pengalaman yang udah dia lihat gitu. Sebenarnya itu tuh trik kita loh gitu. Untuk membuka pasar. Iya, membuka pasar gitu kan. Nah, ya memang kuncinya berkarya, terus diposting, terus rajin-rajin bikin story. Rajin-rajin bikin story, terus membalas membalas chat orang, pertanyaan orang juga. Terus jangan lupa ketika kita berkarya, terus kita posting di sosial media, misalkan di Instagram nih, jangan lupa captionnya. Kadang kita males caption kan. Bikin caption yang memang benar-benar yang bisa memacu orang untuk penasaran loh. Nah, jadi karya kita tuh mau bicara apa, terus bisa kita tampilkan di mana, terus siapa aja tim produksinya itu harus dijelaskan di situ. Kadang kan kita ngeposting ya sebatas itu aja kan. Benar. Tapi captionnya nggak peduli gitu. Ini ya sudah nggak usah lah. Padahal itu penting. Nah, sahabat budaya di seluruh Nusantara, ini senangnya kita ngobrol dengan anak milenial. Jadi bahwa kesenian tradisional yang sudah dia cintai, kemudian dia berkarya, dia kemas dengan kondisi kekinian. Jadi artinya saya senang bahwa branding sudah masuk di dalam agenda utama bagi kalangan milenial untuk mengangkat dirinya. Uli, ada nggak rencana proyek ke depan yang dalam waktu dekat ini Uli sedang kerjakan ataupun akan Uli tampilkan? Kalau ini boleh di dalam nih kan? Kan harus keluar negeri kan? Enggak, pokoknya sekarya itu di mana? Mau tingkat RT, mau tingkat ini, yang penting karya. Dipublikasi nggak dipublikasi itu tetap karya. Alhamdulillah sekarang kita sedang proses juga. Ada pertunjukan nanti di acaranya Bank Indonesia Padang. Kapan? Itu tanggal 9 bulan ini. Oh iya. Jadi sedang dikejarin tuh mau nampil itu. Berarti saya mengganggu nih. Mencuri waktunya padahal lagi persiapan untuk proyek itu ya. Senang sekali. Mudah-mudahan proyeknya sukses dan ada feedback balik dan semakin berkembang komunitasnya. Amin. Uli, apa harapan Uli terhadap Uli kan kategori milenial juga. Harapan Uli terhadap anak-anak milenial lainnya yang berkecimpung di budaya, khususnya berkarya atau industri kreatif yang berbasis budaya ini, apa yang Uli ingin sampaikan pesan itu? Kalau Uli lebih ke apa sih sebenarnya? Kita harus self remind gitu kan. Kita harus kembali ke diri kita dulu. Kadang kita nih mau maju udah takut duluan. Mau maju takut dibully duluan. Iya kan? Kadang anak muda gitu. Kalau Uli lihat itu, soalnya Uli juga pernah merasakan gitu kan, ketika mau maju ada aja pikiran, ada ketakutan gitu kan. Nah, jadi yang pertama memang benar-benar harus fokus dan komitmen. Konsisten satu lagi. Nah, jadi ketika kita mau mulai maju, kita harus hilangkan semua beban pikiran, ketakutan, kecemasan. Jadi ketika kita mau mulai maju, mulai melangkah, memang benar-benar dengan niat gitu kan. Kalau ini memang tujuannya adalah untuk kemajuan. Nah, dimulai dari itu dulu. Dimulai dari diri sendiri dulu. Baru nanti ketika kita sudah fokus, Uli yakin apa yang kita lakukan akan bermanfaat untuk orang banyak gitu. Iya. Uli, sebelum acara ini selesai, saya minta mau satu kata atau satu kalimat untuk kebudayaan kita. Untuk kebudayaan kita. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk kebudayaan kita? Satu kata nih ya. Boleh satu kata, boleh satu kalimat. Budaya kita, khususnya Minangkabau, memang benar-benar memiliki suatu nilai dan karakteristik yang tinggi di mata dunia nih kalau menurut Uli. Karena mungkin selama ini kan Uli berkesenian keluar itu memang membawa Minangkabau, dan saya rasa memang Minangkabau dengan seni, dengan budaya dan tradisinya memang dicintai dan dikenal oleh orang di kancah internasional. Itu tuh berarti adalah hal yang sangat membanggakan dan patut untuk kita lestarikan kalau menurut Uli ya. Oke, sahabat budaya di seluruh Nusantara, inilah perbincangan kita dengan anak milenial, seorang anak milenial Uli.
Makasih Uli sudah bergabung dengan Iya, kami. sama-sama. Terima kasih juga udah Jadi, diundang ya. Iya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hal-hal positif dan terus berkarya apapun yang terjadi dalam rangka mencintai budaya kita dan memajukan kebudayaan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat dari Batu Sangkar. Salam budaya.